Nah, model ABC ini menggolongkan persediaan berdasarkan nilai dan kuantitas gitu ya. Contohnya gini, kita membagi kelompok persediaan itu menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, atau kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang kelas A, ini Anda bisa lihat, kelas A itu kuantitasnya itu hanya 10%, gitu ya. Jumlah kuantitas obatnya itu hanya 10%. Tetapi nilainya itu berjumlah 50% dari total persediaan. Paham ya? Kuantitasnya 10%, tapi nilai persediaan itu 50% dari total persediaan. Ini kelas A atau kelompok A. Lalu yang kedua, kelas B atau kelompok B, nilai persediaannya itu hanya 30%. Gitu ya, dari total kuantitasnya. Maksudnya bukan nilai. Kuantitasnya gitu ya. Total kuantitasnya itu hanya 30% dari total kuantitas yang ada di dalam persediaan. Tetapi nilainya itu adalah 30% dari total nilai persediaan. Ini yang kelas B. Jadi kuantitasnya 30%, tapi nilainya 30%. Kalau yang A tadi, kuantitasnya hanya 10%, tapi nilainya 50%. Nah, selanjutnya yang kelompok C atau kelas C. Nilai kuantitasnya gitu ya, jumlah kuantitasnya itu adalah 60% dari total persediaan. Tetapi nilainya hanya 20% dari total nilai persediaan. Jadi ini kita metode ABC seperti ini. Jadi menggolongkan persediaan berdasarkan nilai dan kuantitas. Jadi kelas A kuantitasnya 10% tapi nilainya 50%, kelas B kuantitasnya 30% tapi nilainya 30%, dan kelas C nilai kuantitasnya 60% tapi nilainya dari keseluruhan kuantitas hanya 20%. Ini metode ABC. Selanjutnya adalah VEN. VEN ini adalah vital, esensial, dan normal. Nah, ini biasa digunakan di farmasi gitu ya. Jadi penggolongan bahan logistik menurut tingkat kepentingannya. Ya, kalau vital itu mutlak harus ada, tidak ada pengganti. Ini contohnya obat-obatan yang yang kalau tidak ada itu obatnya itu berisiko tinggi terhadap pasien, gitu ya. Jadi obat-obat vital ini harus tersedia di farmasi rumah sakit, karena ini adalah boleh dikatakan menentukan gitu ya untuk treatmentnya pasien. Gitu. Kalau tidak ada ya tadi bahaya karena ini vital. Terus yang kedua adalah esensial, yaitu mutlak harus ada tapi ada penggantinya. Kalau vital mutlak harus ada, tidak ada pengganti. Esensial mutlak harus ada tapi ada pengganti, gitu ya. Jadi kalau dia tidak ada penggantinya nggak masalah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah normal. Normal tidak mutlak ada pengganti. Nah, ini penggolongan bahan logistik menurut VEN atau VET system, gitu ya. Next kita lihat. Nah, kita akan menggabungkan analisa ABC dan VEN menjadi PUT, prioritas, utama atau tambahan, gitu ya. Nah, ini contohnya tadi. Metode ABC tadi kan kita pengelompokan obat, gitu ya. Pengelompokan obat itu yang kelompok A kuantitasnya hanya sedikit tapi nilainya tinggi, gitu ya. Kelompok B kuantitasnya lebih banyak dibanding A tapi nilainya lebih sedikit dibanding A tadi, gitu ya. Kuantitas yang kelompok C itu di mana kuantitasnya banyak tetapi gitu ya, nilainya sedikit. Kalau yang B tadi kuantitasnya lebih banyak dari A tapi nilainya lebih sedikit dari A. Itu contohnya tadi ya. Yang A itu 10, misalnya kuantitasnya 10% tapi nilainya 50%. Yang B tadi kuantitasnya 30%, nilainya 30%. Yang C, kelompok C itu kuantitasnya 60% tapi nilainya cuma berapa tadi? 20%, gitu ya. Nah, sekarang kita gabungkan tadi ABC dengan model VEN. Nah, kita lihat di sini. Kelompok A, kelompok yang A tapi jenis obatnya adalah V atau vital, maka tadi dia menjadi prioritas, gitu ya. Ini harus nanti. Terus ada yang kelompok B tapi dia vital. Terus ada yang kelompok C tapi dia vital, gitu ya. Terus ada yang kelompok A tapi dia esensial, B esensial, C esensial.
N di kelompok A ada yang normal, B ada yang normal, C juga kelompok C ada yang normal. Maka tadi kalau di kelompok A, B, C tapi dia kelompoknya masuk di V atau vital, maka kategorinya dia harus prioritas. Kelompok yang E utama, kelompok yang N gitu ya tambahan. Jadi Anda bisa lihat walaupun dia dimasuk di kelasnya C, jumlahnya banyak, nilainya sedikit tadi ya. Tapi kalau dia adalah jenis obatnya V, dia harus diadakan. Gitu ya. Jadi obatnya itu tetap harus ada, harus diadakan tanpa memperdulikan sumber anggaran, karena dia adalah prioritas. Gitu ya. Nah, terus kalau yang utama itu dialokasikan pengadaannya dari sumber dana tertentu. Tapi kalau yang kategorinya adalah tambahan, dialokasikan pengadaannya setelah obat prioritas dan utama terpenuhi. Nah, ini. Jadi yang paling penting yang harus diadakan adalah yang prioritas, walaupun dia masuk di kelompok B atau bahkan kelompok C. Jadi ini gimana kita menggunakan metode ABC dan metode Venn gitu ya, untuk menjadi PUT, prioritas utama dan tambahan dalam sistem persediaannya kita. Gitu ya. Nah, ini bisa Anda gunakan dalam penelitian gitu ya. Banyak sih penelitian yang sudah melakukan penelitian seperti ini gitu ya. Dan hasilnya Anda bisa baca di tesis, di penelitian lain gitu ya, yang sudah dipublish. Hasil penelitiannya itu penurunan biaya gitu ya. Kalau menggunakan metode EOKI gitu ya, menggabungkan EOKI, ABC dan Venn ini misalnya di rumah sakit, itu nilai penghematan itu cukup tinggi gitu ya. Nilai penghematannya bisa ratusan juta dalam 1 tahun gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau rumah sakit bisa melakukan penghematan sekian ratus juta dalam 1 tahun itu kan cukup bisa menekan biaya gitu ya, bisa efisien gitu ya. Apalagi di kondisi yang sulit sekarang ini. Nah, Anda bisa lihat gitu ya. Rumah sakit yang bisa eksis di kondisi-kondisi seperti sekarang, contohnya dengan adanya pandemi ini, itu adalah rumah sakit yang betul-betul bisa efisien, satu, gitu ya. Lalu kedua, kalau rumah sakit betul-betul bisa efisien, gitu ya, di kondisi normal pun, maka harga atau tarif rumah sakit bisa menjadi lebih murah, gitu ya. Karena tadi kalau sampai tidak efisien berarti kan terjadi pemborosan. Kalau terjadi pemborosan berarti kan cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi ini kan pasti akan ditanggung oleh pasien gitu kan. Sehingga pasien datang ke rumah sakit Anda mau tidak mau tarifnya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakit lainnya. Nah, kalau dalam kondisi persaingan rumah sakit yang ketat, maka tadi tarif yang tinggi ini tidak menjadi akan menjadi hambatan bagi Anda untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih besar, market share yang lebih besar gitu ya. Karena pasien akan lari ke rumah sakit lain yang layanannya lebih bagus dan harga lebih murah misalnya. Nah, ini contoh gitu ya. Bagaimana mengelola bahan baku adalah menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian penting di dalam pencapaian efisiensi di rumah sakit seperti penelitian yang sudah dilakukan. Jadi bisa melakukan penghematan sekian ratus juta hanya dalam jenis obat yang masuk dalam kelompok A, gitu ya. Mereka nggak menghitung kelompok B dan kelompok C. Mereka menghitung hanya obat-obatan yang masuk dalam kelompok A, penghematannya dalam 1 tahun bisa sekian ratus juta. Itu contohnya. Bagaimana kalau mereka juga bisa melakukan penghematan gitu terhadap yang kelompok B atau C, gitu ya. Nah, inilah manfaatnya model EOQ gitu ya, Economic of Quantity. Berapa sih jumlah yang kita harus pesan? Gitu. Jadi jumlah pesanan optimal yang bisa kita pesan dalam sekali pesan dengan total cost yang minimal. Inilah EOQ gitu ya. Dan kita bisa menggabungkan EOQ gitu ya dengan model persediaan lainnya, contohnya dengan metode ABC.